Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kadar Posyandu Matahari 3 RW 08 beserta anggotanya. Yang saya hormati ibu-ibu di RW 08 yang telah hadir di Posyandu ini. Terima kasih banyak kepada hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara penyuluhan ini. Saya Rizky Ariati, mahasiswi STIKIM atau Stikas Indonesia Maju Jakarta, yang akan menyampaikan materi penyuluhan tentang tumbuh kembang anak, yaitu gimana cara kita mengasuh dan membimbing anak usia prasekolah antara 3-5 tahun. Sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya bisa berlangsung dengan lancar, tidak ada hambatan, dan hadirin semua dapat mengikuti penyuluhan ini hingga selesai. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan membacakan atau menyampaikan apa sih tumbuh kembang anak usia prasekolah. Jadi, tumbuh kembang di anak usia prasekolah itu adalah the work years. Jadi, mereka tuh di masa ini tuh lagi sedang di masa kayak keingintahuannya tuh lebih besar, ya kan. Terus dia berinteraksi dengan lingkungannya itu lebih banyak. Terus dia belajar bagaimana menjadi seorang teman. Terus dia belajar gimana cara mengendalikan emosinya. Terus abis itu mereka lebih keingintahuannya tuh lebih besar, sama kayak yang tadi saya sebutkan. Jadi di masa ini tuh masa dimana anak-anak tuh lagi lincah-lincahnya. Nah, lanjut aja ke materi yang selanjutnya daripada berlama-lama. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan. Berikut materinya. Nah, langsung aja. Ini adalah materi tumbuh kembang anak usia prasekolah, mengasuh dan membimbing anak sesuai dengan tahap perkembangan, yaitu prasekolah 3-6 tahun. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak? Tumbuh adalah perubahan fisik yang dapat diukur, sedangkan kembang itu atau development itu pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, di masa ini balita tuh seringkali disebut dengan periode emas. Itu usianya antara 0-5 tahun. Terjadi peningkatan pesat pada pertumbuhan dan perkembangan di usia ini. Lalu selanjutnya ada tumbuh kembang anak prasekolah. Nah, usia prasekolah itu yang tadi saya sebut itu the work years, yaitu masa di mana seorang anak tuh memiliki keingintahuan yang tinggi atau besar. Mereka tuh mengembangkan rasa ingin tahunya, masih belajar bagaimana sih menjadi seorang teman, terus berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan mengendalikan tubuh, emosi, dan pikiran mereka, serta mampu berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Itu mau kepada sesama teman, atau kepada orang tuanya, atau kepada kakak-kakaknya. Mereka berkomunikasinya tuh lebih lancar dan lebih jelas gitu. Kualitas seorang anak juga dapat dinilai dari proses tumbuh kembangnya. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor keturunan adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari orang tuanya, biasanya ayah dan ibunya. Sedangkan faktor lingkungan itu meliputi lingkungan biologis, fisik, psikologis, dan sosial. Lalu ada mengapa anak perlu diasuh dan dibimbing. Itu anak perlu diasuh itu karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita tahu nih, kalau kita mengasuh anak tuh prosesnya dari mulai dia dari mulai dia bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa gitu. Pokoknya kita tahulah perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Terus perkembangan anak merupakan proses. Jadi artinya perkembangan itu meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang terjadi sebagai hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan.
Agar perkembangan itu berjalan dengan baik, anak perlu diasuh dan dibimbing oleh orang dewasa, terutama dalam lingkungan keluarga. Jadi kita tuh sebagai keluarga harus membimbing dan mengasuh anak-anaknya dari mulai bayi itu dengan baik, dengan cara-cara yang dapat dipahami oleh anak gitu-gitu. Jadi anak pun mengerti, oh ini loh yang baik dan oh ini yang nggak baik gitu. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengasuh dan membimbing anak, yaitu faktor bawaan. Ada anak yang penyabar, terus marah, pendiam, banyak bicara, cerdas, bodoh, dan masih banyak lagi. Jadi sifat anak tuh bawaannya tuh beda-beda, nggak semuanya anak tuh sama gitu. Keadaan fisiknya pun berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, terus ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek gitu. Faktor lingkungan juga meliputi suasana lingkungan dalam keluarga itu gimana, dan hal lain yang berpengaruh dalam perkembangan seperti sarana dan prasarana yang tersedia di dalam rumah itu, misalnya alat bermain atau televisi atau barang-barang yang mereka sukai gitu selama proses belajar itu. Lalu di sini ada hakikat mengasuh dan membimbing anak. Hakikat mengasuh dan membimbing anak itu meliputi pemberian kasih sayang, rasa aman, sekaligus disiplin dan contoh yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suasana kehidupan keluarga yang stabil dan bahagia. Jadi kalau misalkan anak kita, hakikat membimbing anak itu kita memberikan rasa nyaman, aman, sekaligus disiplin gitu, contoh yang baik ya kan kepada anak-anak kita. Bagaimana contohnya yang baik, terus gimana sih rasa disiplin gitu. Jadi kalau misalkan udah waktunya makan, ayo makan, waktunya mandi ya mandi gitu. Selain itu diperlukan suasana kehidupan keluarga yang stabil dan bahagia. Jadi keluarga itu harus hidup bahagia, tentram, damai gitu, nggak ada keributan gitu. Mengasuh dan membimbing anak selain merupakan tantangan dalam keluarga, juga merupakan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Jadi membimbing anak itu bukan suatu yang kayak capek atau ya elah, itu enggak ya, malah kita tuh ngerasa kayak oh begini loh cara mengasuh dan membimbing anak, seru juga ya. Jadi kita tahu nih apa keinginan anak tersebut, apa yang udah diberikan anak tersebut selama proses belajar gitu. Lanjut ke prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Ciri dan tuntunan perkembangan. Anak bersifat ingin tahu, banyak bertanya berbagai macam dan meniru kegiatan di sekitar. Jadi anak ini tuh misalkan kita menanam tanaman, dia bertanya, Bu atau Ma, ini tanaman apa yang sedang ibu lakukan gitu kan. Terus nanti dia meniru, coba aku mau coba gitu. Itu pokoknya contoh-contoh yang baik. Nah, lalu ada anak memulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama dan menunjukkan inisiatif untuk mengerjakan sesuatu. Tapi ia tidak mementingkan hasilnya. Pengalaman dalam melakukan aktivitas ini amat penting artinya bagi anak-anak. Jadi dia tuh berinisiatif, jadi kayak pengen membantu orang tuanya atau membantu kakaknya. Terus abis itu bisa juga membantu adiknya yang masih kecil banget, masih bisa. Terus sikap orang tua, berilah kesempatan pada anak untuk menyalurkan inisiatif sehingga anak tersebut tuh mendapatkan kesempatan untuk membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi sikap orang tua tuh ya udah nggak apa-apa dikasih aja, kalaupun dia salah ya udah nggak apa-apa, maklumin, namanya juga masih belajar. Kalau misalnya mereka salah ya dikasih tahu, jangan begitu, nanti mereka bakalan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ajarkan membedakan mana yang salah dan mana yang benar, serta tata tertib dan sopan santun yang berlaku di masyarakat. Jadi ajarkan anak untuk bersikap jujur. Jadi harus mengajarkan
oh ini loh yang salah, nggak baik ya dicontoh. Oh ini loh yang baik, boleh dicontoh gitu. Terus ajarkan tata tertib. Jadi kalau misalkan sudah malam atau sudah waktunya azan masuk sholat, dipersilakan untuk pulang. Pulang dulu, sholat dulu, mandi dulu, makan dulu. Nanti kalau udah boleh main lagi gitu. Terus gangguan atau penyimpangan yang dapat timbul di tahap ini tuh kesulitan belajar, masalah sekolah, masalah dengan teman. Jadi tuh masih nggak stabil. Kalau di tumbuh kembang ini, penyimpangan dalam tahap ini tuh masih nggak stabil, kesulitan belajar karena baru pertama kali. Terus masalah sekolah juga mungkin masih takut sama gurunya atau teman-temannya, masih malu dengan teman-temannya gitu. Masalah dengan teman pun begitu, masih suka ada yang rebutan mainan atau cuma hal-hal sepele gitu. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara penyuluhan ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, penyuluhan ini berlangsung dengan lancar. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.